Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Saputra dengan NIM E1101111003. Di sini akan menjawab soal-soal dari UTS Jurnalistik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama yaitu mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Nah, sebelum kita mengetahui apa alasan dari hal tersebut, ada baiknya kita mengetahui mengenai apa sih jurnalistik itu. Nah, jurnalistik merupakan kegiatan mengelola suatu informasi menjadi suatu nilai berita yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas. Nah, dari penjelasan jika itu saja, kita bisa memetik poin-poin penting yang memiliki korelasi yang sangat erat dengan komunikasi massa. Yaitu yang pertama terdapat komunikator, yang kedua terdapat informasi atau berita, yang ketiga terdapat saluran atau media, dan yang keempat tentu saja komunikan. Nah, hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam komunikasi massa. Lalu, apa sih komunikasi massa tersebut? Komunikasi massa ialah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Nah, jurnalistik di sini memegang peranan sebagai cara implementasi dari komunikasi tersebut. Maksudnya gimana tuh? Nah, kita ambil satu contoh. Kita sering kan menonton TV yang mana terdapat berita yang disampaikan oleh seorang reporter secara langsung kepada kita. Nah, penyampaian informasi tersebut merupakan komunikasi massa. Akan tetapi, untuk menyampaikan informasi atau berita tersebut diperlukan produk jurnalistik. Nah, maka dari itu alasan mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa ialah karena jurnalistik merupakan bagaimana penerapan untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui produk-produk jurnalistik yang merupakan tujuan dari komunikasi massa itu tersendiri. Soal yang kedua yaitu sejarah perkembangan jurnalistik dari awal hingga sekarang. Nah, untuk perkembangan sejarah dari jurnalistik ini sendiri, kita bisa lihat melalui dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, perspektif sejarah secara luas, dan yang kedua yaitu sejarah secara Islam. Secara luas, istilah jurnalistik ini merujuk pada Acta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, pada pemerintahan Kaisar Julius Caesar, pada rentang tahun sekitar 100-42 tahun sebelum Masehi. Acta Diurna, yakni papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi pada zaman sekarang, diyakini sebagai produk pers atau jurnalistik pertama di dunia. Lalu apa sih isi dari Acta Diurna itu sendiri? Acta Diurna berisikan mengenai pengumuman-pengumuman dan peraturan-peraturan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, Acta Diurna ini menjadi cikal bakal dari kata jurnalistik, yang mana diambil dari bahasa Latin diurnal, yang artinya catatan harian, yang kemudian diadopsi oleh bahasa Prancis du jour, yang artinya sama, yang kemudian lagi diadopsi pada bahasa Inggris journal, yang pada akhirnya pada saat ini kita mengenal kata jurnalistik. Nah, pada sejarah Islam itu sendiri, jurnalistik ini sudah ada sebelum pemerintahan Romawi kuno itu ada, yang mana di sini terjadi pada saat Nabi Nuh mengirimkan seekor burung merpati untuk mendapatkan informasi mengenai surutnya air bah. Yang pada saat burung merpati itu kembali ke Nabi Nuh kemudian menyampaikan informasi mengenai surutnya air bah tersebut kepada seluruh penumpang kapal. Yang mana di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi Nuh melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu menyampaikan informasi dari apa yang dilihatnya kepada penumpang yang berada di kapal tersebut. Nah, selain dari sejarah perkembangan jurnalistik secara konvensional, jurnalistik kini memasuki era di mana segala sesuatu bersifat digital. Nah, pada awalnya, pada tahun sekitar 1980-an, perkembangan teknologi berkembang pesat, tidak terkecuali pada bidang jurnalistik, yang mana informasi kini bukan hanya bisa diterima, namun pada saat ini bisa diakses melalui sebuah device atau perangkat yang pada saat itu merupakan komputer. Nah, seiring perkembangan zaman, pada saat ini saja kita bisa mengakses informasi tanpa harus melihat atau mengetahui jadwal kapan berita tersebut akan disiarkan di TV. Namun melalui gadget kita saja, kita hanya perlu menekan beberapa tombol dan kita sudah bisa mengakses informasi, yang bahkan informasi tersebut bisa terjadi saat atau disiarkan pada saat zaman dahulu, pada misalnya pada tahun sekian, atau bahkan berita yang baru muncul beberapa detik yang lalu. Soal yang ketiga yaitu jelaskan sistem-sistem pers yang ada di dunia. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 sistem pers yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama ada sistem pers otoriter. Nah,
sistem pers otoriter ini menganggap bahwa pers bertugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa sebagai bentuk dari abdi negara. Nah, dalam sistem pers ini, pers tidak memiliki hak untuk mengkritik pemerintah dan penguasa. Ditambah lagi, pers ini berada langsung di bawah kontrol pemerintah, yang mana artinya rakyat itu tidak memiliki hak untuk mengekspresikan aspirasinya secara bebas terhadap pers, yang kemudian untuk disampaikan kepada pemerintah. Dan juga dalam sistem ini, pers hanya ditugaskan untuk menyampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh penguasa atau pemerintah untuk diketahui oleh rakyatnya. Untuk contoh dari sistem negara yang menganut sistem pers ini sendiri yaitu Korea Utara. Yang kedua, ada sistem pers liberal. Nah, sistem pers liberal ini bertolak belakang dengan sistem otoriter yang baru saja kita bahas. Yang mana sistem pers liberal ini bertujuan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Nah, sistem pers liberal ini menuntut kebebasan seluas-luasnya untuk bisa mendapatkan informasi yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Akan tetapi, seluas-luasnya kebebasan yang dimiliki oleh sistem pers liberal ini, pers tidak leluasa untuk memfitnah, menghasut, dan apalagi menjatuhkan satu sama lain. Nah, negara yang mengaplikasikan sistem pers liberal ini contohnya seperti Amerika Serikat. Yang ketiga ada sistem pers komunis. Nah, hampir sama dengan sistem pers otoriter, sistem pers komunis bertanggung jawab secara langsung terhadap pemerintah dan merupakan bagian integral dari negara itu sendiri. Artinya, media itu dimiliki oleh pemerintah dan dijalankan oleh partai-partai politik. Nah, perbedaannya ya antara sistem pers komunis dan sistem pers otoriter yaitu di mana masyarakat di sistem pers ini bisa menuntut dan mengkritik pers apabila pemberitaannya tidak sesuai dengan konsensus yang telah disepakati bersama masyarakat. Contoh dari negara yang menganut sistem pers ini adalah Rusia. Nah, sistem pers yang terakhir yaitu sistem pers tanggung jawab sosial. Nah, sistem pers tanggung jawab sosial ini menjadikan pers sebagai forum penyelesaian masalah-masalah sebagai rangka dalam bertanggung jawab terhadap masyarakat luas. Nah, dalam sistem pers sosial ini atau tanggung jawab sosial ini terbentuk sebagai dari protes terhadap sistem pers liberal yang dinilai terlalu bebas dalam menyampaikan informasi sehingga menyebabkan kemerosotan moral dalam masyarakat. Nah, negara yang menganut sistem pers tanggung jawab sosial ini contohnya seperti negara kita yaitu Indonesia. Soal yang keempat yaitu mengenai peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Nah, mengenai perannya, menurut dari undang-undang tersebut, terdapat beberapa peranan yang dipegang oleh pers. Dan jika diperinci, terdiri dari yang pertama, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Yang keempat, menghormati kebinekaan. Yang kelima, mengembangkan pendapat umum. Keenam, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. Dan yang ketujuh, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Demikian juga fungsi pers diatur dalam Undang-Undang Pers ini, yang mana fungsinya sebagai media informasi, sebagai pendidikan, sebagai media hiburan, dan kontrol sosial, serta juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Demikian dari jawaban yang bisa saya berikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.